Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini yang presentasi Gianca, Layina, sama Jihan. Sudah masuk belum? Sudah, Bapak. Oke, untuk mensingkat waktu, silakan dimulai presentasinya. Ini Jihan mau itu dulu. Gimana? Mau share screen dulu, Jihan. Oh ya, silakan. Permisi, udah kelihatan belum ya? Ya, udah kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Pak Habibie. Di sini saya mewakili teman-teman akan memulai presentasi bab 3 yaitu trilogi Islam dan Insan Kamil. Sebelumnya, perkenalkan saya Laima Hamsa, NIM I 0321061, kemudian ada Jihan, NIM I 0321054, dan ada Gianka, NIM I 0321045. Yang selanjutnya, maaf Pak, tadi ada kendala sinyal IndiHome. Oh ya, Indium lagi naik turun ini ya sinyalnya. Yang pertama ada pengertian dari Islam. Islam dapat didefinisikan sebagai amalan-amalan lahiriah yang dilakukan seseorang seperti mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Saat seseorang sudah melakukan kelima amalan ini, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai muslim. Dalam rukun Islam, yang pertama yaitu membaca syahadat. Nah, kalimat syahadat ini sudah baku, tidak bisa dan tidak boleh diubah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat yang merupakan tiang agama. Yang ketiga, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang keempat yaitu membayar zakat. Dan yang kelima, naik haji bagi mereka yang mampu. Perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang ada dalam rukun Islam, khususnya dalam melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi tidak diterima karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Next. Yang kedua, ada pengertian dari iman. Iman dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang mencakup amalan batin, yaitu keimanan atau kepercayaan terhadap Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga keimanan terhadap takdir, kode, dan qadar. Orang yang sudah mencapai derajat keimanan ini, maka disebut sebagai mukmin. Keimanan merupakan sesuatu yang lebih khusus dibanding keislaman. Jadi ketika
seorang disebut sebagai mukmin, sudah pasti orang itu disebut sebagai muslim. Tapi sebaliknya, tidak semua muslim dapat dikatakan sebagai mukmin. Yang ketiga, ada pengertian dari ihsan. Ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Ihsan adalah hal yang mencakup cara dan rasa seorang muslim ketika beribadah. Ada 2 tingkatan dalam ihsan, yaitu seseorang yang beribadah, dia akan mampu melihat Allah. Sedangkan jika dia tidak mampu, maka orang tersebut beribadah dengan rasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah. Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi seorang muslim, karena sudah melibatkan urusan lahir dan batin. Orang yang mampu beribadah dengan perasaan tersebut akan lebih mudah mendapatkan manfaat ibadah yang sebenarnya. Dalam beribadah mata hati juga harus selalu diusahakan untuk melihat Allah, sehingga menghadirkan dan menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 99 yang artinya, sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin bahwa Tuhan yang kamu sembah itu hadir dalam mata hatimu. Dan orang-orang yang sudah mencapai pada tahap ini dapat disebut sebagai muhsin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Sekarang adalah pengertian dari insan kamil itu sendiri. Kata insan kamil ini berasal dari bahasa Arab yang artinya manusia. Insan yang artinya manusia dan kamil yang artinya sempurna. Sehingga bisa diartikan juga kalau insan kamil itu adalah manusia yang sempurna. Istilah insan kamil ini pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi. Menurut beliau, insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya dalam dirinya. Maksudnya, insan kamil ini manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena ia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang ada pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan. Lalu ini adalah hubungan dari iman, Islam, dan ihsan sebagai syarat untuk mencapai insan kamil. Untuk mencapai martabat atau predikat insan kamil ini berarti harus dengan keimanan yang benar dan kokoh. Keimanan ini diwujudkan dengan mengimani rukun iman. Ibadah yang dilakukan dengan menjalankan rukun Islam harus dilakukan dengan benar, ikhlas, dan bersungguh-sungguh. Kemudian, tiap-tiap ibadah dan amal kebaikan yang dilakukan harus mencapai tingkat ihsan juga. Selanjutnya, mengokohkan iman itu tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga harus pada tingkat yakin. Mencapai insan kamil berarti seseorang sudah dapat melepas sifat-sifat atau perilaku kemanusiaannya yang rendah. Dia juga harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat sehingga mencapai tangan nafsu mutmainnah sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa nafsu mutmainnah merupakan titik berangkat untuk kembali kepada Tuhan. Akan tetapi, dengan modal nafsu mutmainnah pun masih diperintah lagi oleh Allah untuk menaiki tangga nafsu di atasnya, yaitu rodiyah, mardiyah, hingga kamilah. Setelah itu, Allah sendiri yang akan menariknya melalui fadl dan rahmatnya dalam membentuk insan kamil. Ulama sufi seperti Imam Ghazali menjelaskan ada 7 macam nafsu sebagai proses taraki atau naik manusia menuju Tuhannya. 7 macam nafsu dan tangga tersebut adalah sebagai berikut. Tangga nafsu yang pertama adalah nafsu amarah. Cirinya yaitu sombong, iri dengki, dendam, menuruti nafsu, serakah, suka marah, membenci, tidak mengetahui kewajiban, dan akhirnya gelap sehingga tidak mengenali Tuhannya. Tingkatan nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Cirinya yaitu enggan, cuek, suka memuji diri, pamer, dusta,
mencari aib orang, suka menyakiti, dan pura-pura tidak mengetahui kewajibannya. Tingkat nafsu yang ketiga yaitu nafsu mulimah. Cirinya yaitu suka sedekah, sederhana, menerima apa adanya, belas kasih, lemah lembut, tobat, sabar, tahan menghadapi kesulitan, dan siap menanggung betapa beratnya menjalankan kewajiban. Tangan nafsu yang keempat ini adalah tangan nafsu mutmainnah. Cirinya yaitu suka beribadah, suka bersedekah, mensyukuri nikmat dengan memperbanyak amal, bertawakal, ridho dengan ketentuan Allah, serta takut kepada Allah. Tangan nafsu mutmainnah ini adalah awal bagi orang-orang yang berkehendak untuk kembali kepada Tuhannya atau masuk surga. Yang kelima ada nafsu radiyah. Cirinya yaitu memiliki pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wiroi, riyadah, dan menepati janji. Tangan nafsu yang keenam yaitu nafsu mardiyah. Cirinya yaitu bagusnya budi pekerti, bersih dari segala dosa makhluk, rela meninggalkan kegelapannya makhluk, dan senang mengajak serta memberikan penerangan kepada rohnya makhluk. Dan tangan nafsu yang tertinggi adalah nafsu kamilah. Cirinya yaitu dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Orang yang sudah mencapai tangan nafsu tertinggi ini, matanya akan terang benderang, sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya, terlebih lagi orang-orang yang umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ocha. Yang selanjutnya itu, selain untuk menundukkan nafsu dan syahwat, untuk bisa sampai ke tahap insan kamil itu juga, kita harus dengan cara memperkokoh keimanan, bersungguh-sungguh ketika kita beribadah, dan memperbagus akhlak dan perilaku kita. Yang pertama itu, memperkokoh keimanan kita berarti kita mencapai ke tingkat yakin, tidak hanya sekedar percaya saja. Nah, itu tuh dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ma'rifatun wa tasdikun. Ma'rifat sendiri ini berarti mengenal Allah secara yakin, dan tasdik berarti membenarkan bahwa orang yang mengenalkan Tuhan, yang mengenalkan Allah secara benar itu adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah ini juga adalah merupakan wakil utusan Allah untuk di bumi. Nah, yang kedua, meneladani malaikat yang selalu taat pada perintah Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menjalani kehidupan seperti yang dicontohkan oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mati sehingga nanti itu kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, menjadikan Rasul sebagai ahli zikir, menjadikan Rasul sebagai teladan kita dalam menuju atau menjalani kehidupan yang baik. Yang kelima, meyakini hari akhir, percaya bahwa akan ada saatnya kita akan datang hari akhir. Nah, tanda kalau kita sudah meyakini bahwa hari akhir itu akan datang, itu adalah dari sifat kita yang sudah menyiapkan kehidupan untuk kita di akhirat. Terus yang keenam, menerima takdir Tuhan. Jadi ketika diberi kesenangan dan kemudahan, itu tuh kita tuh jadi bertambah bersyukur, rasa syukur kita tuh bertambah karena kita bisa dapat menambah ibadah dan juga amal baik kita. Terus selain itu harus ada juga rasa takut dalam diri kita, rasa khawatir karena takut malah terlena atau menyalahgunakan setiap kemudahan yang Allah berikan. Selanjutnya, untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, itu tuh berarti semua ibadah yang kita lakukan harus dilakukan secara ikhlas dan benar-benar bermakna, yang dapat diterapkan dengan cara menyaksikan Tuhan yang bernama Allah, yaitu maksudnya keimanan kepada Allah mencapai ma'rifatillah dan menyaksikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dengan meneladani sifat dan sikap Nabi. Kemudian mendirikan sholat dengan khusyuk dan selalu mengingat Allah. Yang selanjutnya membayar zakat dan ibadah harta lain, karena setiap apa yang kita punya, setiap yang kita miliki saat ini itu kita tuh sadar bahwa itu adalah milik Allah, itu rezeki yang Allah titipkan kepada kita, jadi harus dipergunakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya menjalankan puasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Terus yang kelima,
menjalankan ibadah haji sampai mencapai marifat billah. Nah, praktiknya itu ada wukuf yang bermakna berhenti. Maksudnya itu adalah kita menghentikan semua hal atau segala sesuatu yang bisa membentengi mata hati kita sehingga tidak dapat menyaksikan Allah. Nah, kemudian selanjutnya juga kita melaksanakan rukun haji yang lain yang memiliki makna masing-masing sehingga kita bisa mencapai tahap atau predikat insan kamil. Selanjutnya, yang terakhir, mengurangi atau menghilangkan karakter-karakter buruk dalam diri. Itu maksudnya supaya kita punya akhlakul karimah dalam diri gitu. Ini bisa dilakukan dengan menanamkan karakter-karakter inti sehingga dapat mencapai martabat insan kamil. Yang pertama itu menanamkan karakter taubat. Maksudnya itu kita menyadari bahwa diri kita ini itu adalah orang yang sering melakukan kesalahan, sering berbuat dosa. Nah, dengan kesadaran itu kita bangkit, memperbaiki diri, kita beristighfar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, menanamkan karakter waro. Ketika kita sudah terbiasa bertaubat, terbiasa untuk berusaha memperbaiki diri, maka selanjutnya akan mudah untuk menanamkan karakter waro ini. Waro ini sendiri artinya selalu sadar pada kehalalan suatu hal, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, atau yang lainnya. Jadi, selalu berusaha menghindari hal-hal yang syubhat dan menjauhi hal-hal yang benar-benar haram. Orientasi hidup seseorang berkarakter waro ini itu akhirat. Jadi semua yang mereka lakukan itu dan itu untuk supaya bisa mencapai ke akhirat, yaitu surga gitu. Penjelasan dari bab ini sampai di situ. Mungkin buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Dia boleh. Kenapa Miki mau nanya apa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mikail Noval Kemal, NIM I03210670. Kan tadi di slide yang nafsu karimah, cirinya itu dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin ya. Bisa tolong jelasin nggak ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin itu apa sih? Terima kasih sebelumnya. Ya, sebentar ya. Pertanyaannya Miki tadi kita tampung dulu, boleh ke Maulidan mau bertanya apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Maulidan Mirza dengan NIM I03210063, ingin bertanya masih di poin yang sama dengan saudara Miki. Tadi dikatakan nafsu apa tadi namanya? Nafsu kamilah ya itu bisa melihat sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya, terlebih bagi orang-orang yang umum. Mungkin bisa minta penjelasannya, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang umum itu kayak gimana? Kayak malu seakan-akan melihat Allah. Kesel kok. Apa sih ya kayak ngono ku ditakokno iku. Ya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya kita tampung juga. Selanjutnya boleh ke
Julfansyah mau bertanya apa? Ya, terima kasih atas waktu bertanya. Perkenalkan, nama saya Julfansyah Fawaz Dudartika dengan NIM I03211056. Izin bertanya, kan tadi salah satu rukun Islam yaitu mendirikan sholat. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang Islam atau Muslim gitu, dia tidak pernah sholat, apakah itu dia masih termasuk dalam Islam? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kita tampung juga. Selanjutnya boleh ke Fatkur, pertanyaannya apa? Iya, terima kasih pertanyaannya. Kita tampung dulu. Boleh tunggu sebentar. Menjawab dari pertanyaan Miki tadi tentang pengertian dari ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Pengertian dari ilmu yakin sendiri itu keyakinan yang kita peroleh berdasarkan informasi yang kita percayai kebenarannya, meskipun kita belum pernah melihat atau membuktikannya sendiri. Kalau yang ainul yakin itu keyakinan yang kita peroleh berdasarkan kenyataan yang pernah kita lihat sendiri. Dan hakul yakin yaitu keyakinan yang kita peroleh berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi bukan hanya katanya, bukan pula sekedar melihat, namun benar-benar melakukan atau mengalaminya sendiri. Itu. Bagaimana Miki? Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Jihan mau menjawab pertanyaan dari Mirza tentang maksudnya dari sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang memiliki nafsu di bawahnya. Kalau menurut saya itu maksudnya lebih seperti pandangan kita terhadap takdir yang diberikan Allah. Misal seseorang diberikan takdir yang buruk menurutnya, seperti dia udah kurang berkecukupan, tapi terus tiba-tiba dia mendapatkan bencana-bencana lain. Ketika orang-orang yang sudah memiliki nafsu tertinggi ini, dia pasti dapat melihatnya dalam sudut pandang, aku lagi diuji sama Allah, Allah pengen ngasih cobaan aku, Allah pengen ngangkat derajatku. Tapi kalau orang-orang yang nafsunya masih biasa aja, pasti bakal marah dan kayak Allah tuh nggak sayang sama aku. Jadi menurut saya di sini adalah dapat melihat sesuatu tuh sudut pandang lain yang biasanya dimiliki manusia pada umumnya. Jadi dia kayak lebih terbuka dan lebih lebih memahami aja kenapa Allah ngasih seperti itu buat dia gitu. Terima kasih. Apakah menjawab, Mirza? Baik, terima kasih Jihan sudah menjawab. Yang berikutnya buat pertanyaan Apang tadi itu kan pertanyaannya kalau orang tidak melaksanakan sholat, apa masih juga disebut muslim? Jadi sebenarnya dari sholat itu sendiri itu kan tiang agama. Terus sholat itu juga sebagai pembeda antara orang kafir dan orang yang beriman. Terus selain itu dari ini juga tuh kan itu rukun Islam kan? Iya. Nah itu tuh ada 5 dan itu tuh harus semuanya dilaksanakan. Jadi ketika seseorang itu tidak melakukan salah satunya, itu jadi pertanyaan lagi, mungkin keislaman dia itu tuh hanya sekedar Islam saja, tapi sebenarnya di dalam diri dia sendiri mungkin malah keimanannya itu nggak ada sama sekali. Gitu. Ya mungkin Islamnya itu hanya sebagai sebutan dia, agama dia aja, tapi dianya sendiri keimanannya kurang, jadi tidak
melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Tuh, dapat dipahami atau masih kurang? Oke, terima kasih Ucap dapat dipahami. Ya, teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oh iya maaf, ini bentar ya. Tadi tuh ini kan bagaimana bisa di tahap diawasi Allah gitu bukan ya? Ya jadi sebenarnya itu kan ketika tadi tuh di tahap yang dalam menjalankan untuk bisa mencapai di tahap ihsan itu juga kan kalau kita ketika beribadah itu kita melihat Allah atau kita diawasi Allah. Nah itu tuh maksudnya kita tuh menyadari bahwa Allah itu memang ada di sekitar kita. Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi apa yang setiap kita lakukan itu pasti diawasi Allah. Nah itu tuh dengan adanya keimanan di diri kita. Ketika kita menyaksikan Allah, kita sadar, kita yakin kalau misalnya Allah itu Tuhan kita, setiap perintah kewajiban itu dari Allah. Jadi dari situ juga kita bisa timbul merasa kalau kita tuh selalu diawasi oleh Allah, gitu kurang lebih. Terjawab atau belum? Eksternalnya. Faktor eksternalnya gimana ya? Ya maaf ya, masih kurang. Itu tuh maksud eksternal tuh gimana ya? Iya, kalau dari aku dan teman-teman kurang paham juga karena takut salah juga, mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang lebih tahu juga. Mohon maaf kalau pertanyaannya tidak terjawab. Ini kalau sudah tidak ada yang menanyakan, presentasi kita akan saya tutup. Teman-teman gimana? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Oke, ditutup enggak apa-apa, Pak? Terima kasih atas perhatian teman-teman dan atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tema hari ini tentang
trilogi Islam ya, iman, Islam, ihsan, kemudian insan kamil. Ini sebenarnya kalau dalam Islam itu 3 tingkatan yang sifatnya leveling. Jadi tingkatan pertama, tingkatan kedua itu harus teratur. Tidak bisa ada loncatan kecuali orang-orang tertentu. Tapi umumnya kalau secara umum ini urut gitu. Oke, share screen saya udah kelihatan belum? Masih belum, Pak. Oke, kita masih waktu. Sekarang sudah, Pak. Oh ya, kita punya waktu sekitar masih 1 jam ya. Kita lebih banyak diskusi kayak itu. Oke, pertanyaan terakhir yang nggak terjawab tadi apa sebenarnya? Tentang apa? Saya kurang begitu paham. Oh, maksudnya, oke, nanti saya jawab. Nanti kalau saya belum sepenuhnya ini yang kelihatan, saya buka 2 malah. Oke. Udah kelihatan ya yang insan kamil? Sudah, Pak. Oke, ini kita udah. Oke, ini konsep iman, Islam, ihsan, kemudian insan kamil ini bertingkat sebenarnya levelnya. Level yang pertama itu iman. Ini nggak bisa ditawar ini. Kalau Anda Islam dulu, habis itu kemudian baru iman, ya Islam kita nggak diterima. Karena logikanya kan gini, Anda percaya dulu sama Allah, baru Anda menyembah kan gitu. Tidak menyembah dulu baru kemudian baru mengenal Allah, enggak. Bagaimana kalau anak kecil? Kalau anak kecil kan nggak dihukum. Kalau anak kecil itu lebih dulu Islamnya. Bukan imannya dulu kalau anak kecil. Anak kecil dikasih keimanan pusing dia. Allah di mana nanti? Saya minta permen nggak dikasih permen gitu. Nanti agak susah. Yang penting Islamnya dulu kan. Kalau anak-anak ya. Tapi kalau orang dewasa harus iman dulu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi tentang yakin ainul yakin. Iman itu ada levelnya. Percaya terhadap sesuatu yang gaib kan iman itu. Rukun 6 itu gaib semua. Kalau yang pertama disebut dengan ilmu yakin tadi, itu kita mendapatkan sesuatu bahwa Allah ada misalkan. Ya dari guru, dari ustadz, dari orang lain yang punya kita anggap punya kemampuan untuk menjawab itu. Kalau tentang konsep iman ya ustadz, guru, kiai itu. Itu levelnya yang baru yakin. Kalau yang ainul yakin itu mempunyai argumentasi sendiri, mempunyai logika sendiri. Jadi logikanya nggak harus muluk-muluk juga. Kenapa kamu percaya Allah ada? Ya ini buktinya alam semesta ada. Gitu. Kalau ada sesuatu ada itu mesti ada yang mengadakan. Atau mesti Allah ada yang mesti ada yang bumi ini ada dan alam semesta ini ada mesti diadakan oleh Allah. Itu cukup sebenarnya. Atau hakul yakin. Kalau hakul yakin ini di atas ini. Nanti di bawah nanti saya jelaskan sedikit itu mengenai hati atau syahadah Allah itu. Seolah-olah benar-benar melihat Allah itu. Ini berat. Kalau yang hakul yakin ini berat. Nggak sembarangan orang mampu masuk makam ini. Makom yang dimaksud di sini itu tingkatan ya, bukan makom kuburan. Jadi setiap orang itu ada tingkatan-tingkatan itu. Kalau dalilnya dari An-Nisa ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi itu.
wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala ila akhirih. Kalau hadisnya ini al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Oke. Yang pertama iman kepada Allah, malaikat. Ini mesti sudah hafal. Untuk qadar yang terakhir. Keenam ini semua hal yang gaib. Nah, kalau level kita misalkan pada level ilmu yakin, maka kita juga sekedar menghafal ini. Yang penting hafal selesai. Ya kata guru saya 6, ya udah 6. Tapi kalau misalkan kita pengen meningkatkan tingkat keimanan kita ke ainul yakin, maka masing-masing keimanan ini kita harus mampu melogikakan. Kalau kemarin saya ngasih contoh malaikat. Sekarang kita contoh hari kiamat atau qada dan qadar. Iman kepada hari kiamat itu maksudnya apa? Ada yang menjawab? Saya coba yang ini presentasi dulu. Mbak siapa tadi? Mbak Gianja. Ya. Ya, Gianja. Iya. Coba. Buat keimanan Anda naik level ke ainul yakin coba. Mengapa mesti harus beriman terhadap kiamat, hari kiamat kita? Halo. Susah, Mbak. Mungkin untuk mempersiapkan diri mempersiapkan diri akan adanya dari akhir. Oke, mempersiapkan diri. Mbak Jian coba, yang presentasi ini. Ya, Pak. Kenapa kita harus mesti beriman terhadap hari akhir? Atau percaya bahwa hari akhir itu ada? Kalau menurut saya karena memang nanti di akhir kita bakal bakal menghadapi hari akhir dan mulai kehidupan yang selanjutnya, itu kehidupan setelah kematian. Oke, hampir masuk. Tapi setidaknya udah ada jawaban. Jadi ini kalau misalnya kita mau ningkatin level kita ke ainul yakin, itu kita nggak boleh jawab, kata guru saya kayak gitu. Atau misalkan di Al-Quran itu ada, di hadisnya itu ada, itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Itu masih dalam kerangka ilmu yakin. Kalau ainul yakin itu sampai pada membuat logika. Gini, logikanya sederhana misalnya gini. Kalau misalkan kita hidup di dunia ini selesai, hanya hidup di dunia ini, berarti kan kita enak gitu. Kayak binatang itu. Selesai kan kemudian. Nggak ada perhitungan amal perbuatan. Kita hanya bertanggung jawab untuk diri kita sendiri di dunia. Nah, di situ kemudian kalau dia mempunyai kekuasaan, mempunyai apapun lah misalkan, yang dia bisa berbuat seenaknya, terserah dia gitu. Nggak ada yang hukum juga, misalkan ada orang kebal terhadap hukum. Ini nggak ada yang lebih tinggi derajatnya untuk menghukumi kan. Bahkan sampai kematiannya pun misalkan, ya karena dia punya segalanya, ya akhirnya nggak ada yang hukum. Habis itu selesai. Kalau misalkan kehidupan hanya seperti itu, ya enak kita. Nah, untuk supaya manusia itu berbuat baik, supaya manusia itu tidak seenaknya sendiri, maka kemudian ada semacam pertanggungjawaban pasca kematian. Atau besok kelak di hari kiamat, ada neraka, ada surga. Dan neraka atau surga itu semacam alat untuk supaya kita itu selalu berbuat baik, nggak seenaknya. Ya kayak misalkan kayak kalian sekolah itu nggak ada tesnya misalnya, nggak ada naik kelasnya atau nilainya jelek atau baik, itu seenaknya akhirnya kan. Kalau ngapain kuliah masuk nggak masuk juga nggak apa-apa, nanti juga nilainya A, misalnya tiba-tiba kayak gitu. Atau juga nanti juga nggak dinilai, mending nggak usah masuk. Kayak gitu. Nah, hari kiamat juga bisa kita ilustrasikan seperti itu. Nah, ini contoh logika untuk mengatakan bahwa hari kiamat itu mesti ada. Atau kalau misalkan kayak gini.
dunia ini mesti hancur. Karena planet-planet yang lain itu juga hal yang biasa kalau misalkan ada planet hancur itu. Bumi aja yang belum. Suatu saat bumi akan hancur juga itu. Tapi cuman kalau ini logikanya belum sampai hari kiamat. Hanya logika yang sampai pada bahwa bumi hancur. Kalau konsep hari kiamat itu kan hari pembalasan. Nah, misalkan kayak gitu, itu namanya logika. Anda juga mampu nanti bisa meningkatkan hakul yakin. Bisa. Nabi itu sampai tingkatan insan kamil di hakul yakin. Syahadah mampu melihat dari kiamat. Ketika Isra Mi'raj itu kan melihat masa depan Nabi. Masih ingat ya? Ketika orang disiksa misalkan di neraka. Itu kan kelihatan Nabi mampu melihat itu, mampu melihat masa depan itu. Itu tingkatannya sudah syahadah sampai hakul yakin. Itu modelnya kayak gitu, tapi kita belum sampai ke sana. Tapi mau sampai, ada orang yang bisa nggak sampai ke sana itu? Nanti saya cerita sedikit di bawah kalau masih ada waktunya. Oke, ini bisa dipahami. Saya nggak harus menjelaskan satu-satu ini ya. Kalau satu-satu ini nggak selesai-selesai. Ada pertanyaan nggak di sini? Sebelum saya naikkan. Halo, Mas Gio Farmno. Gio Farmno. Tes, Pak. Ada, Pak. Ada belum? Ada, Pak. Cek. Siapa? Mas Maulidan. Silakan, Mas. Iya, Pak. Saya izin bertanya. Sebenarnya saya masih bingung gitu, Pak. Apa boleh kita kayak nyebut kita tertimpa, kalau kita itu ketimpa takdir buruk gitu, Pak. Soalnya kan kayak yang di hadis itu kan juga al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu kan wa syarrihi itu kan dan buruknya ya Pak ya kalau nggak salah ya Pak. Jadi sebenarnya tuh boleh nggak dan bagaimana tanggapannya kalau dengan orang yang bilang kita ketimpa, aku habis kena musibah nih, habis kena ya istilahnya takdir buruk gitu sih Pak. Oke. Sah-sah saja bilang kayak gitu. Jadi tapi tidak kemudian gini langsung mengatakan bahwa atau langsung menyalahkan Tuhan. Itu ya tidak boleh. Wah, saya tertimpa musibah ini. Tidak masalah, tidak apa-apa, kami kena musibah. Gitu. Karena di kodok qadar itu ada kayak gini. Kodok itu ada dua. Kalau di ilmu tauhid itu ya. Ada kodok mubrom sama kodok mu'allaq. Kalau kodok mubrom itu sesuatu kepastian yang sudah dicatat oleh Tuhan di Lauhil Mahfud dulu. Dari zaman dahulu kala. Kapan kita nikah, kapan Anda lulus dari UNS, kapan Anda masuk, sampai nanti kematian itu sudah tercatat di sana. Kemudian ada juga kodok yang sifatnya mu'allaq. Kodok mu'allaq itu gini, dia sudah ada catatannya pada masa itu. Tetapi kemudian itu bisa dirubah. Masih bisa dirubah dengan doa. Misalkan. Anda misalkan di zaman Azali sudah dicatat misalkan nanti setelah kuliah misalkan Anda tabrakan misalkan, tabrakan motor. Ini kan ya saya cerita yang jelek, contoh yang jelek. Nah, itu ketika Anda sebelum kuliah berdoa misalkan tiba-tiba nggak jadi tabrakan, itu juga bisa. Ada dua itu. Nah, kalau misalkan kejadiannya sudah selesai, berarti itu mubrom. Jelas itu sudah dipasti sudah Lauhul Mahfud, kita misalkan tabrakan. Nah, apa sih misalkan fungsinya kodok mu'allaq itu? Disitulah letak kebebasan manusia, kekuatan manusia untuk ikut bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan itu memang menetapkan sesuatu, ada yang sudah pasti, ada yang di situ manusia bisa bermain gitu dengan kekuasaan manusia itu sendiri. Maksudnya bukan kemudian dia menentang Tuhan, tidak, tapi kemudian di situ ada diskusi dengan Tuhan. Anda bisa jadi tidak seperti ini jika Anda melakukan ikhtiar atau melakukan sesuatu. Nah, disitulah fungsi ikhtiar kita manusia di situ. Makanya manusia tidak boleh bilang ketika Anda misalkan saya gini aja lah, kalau ditakdirkan Tuhan nanti
jadi sarjana apa industri, jadi sarjana industri, ngapain sekolah? Ini juga nggak bisa. Kalau ditakdirkan kaya, kan sudah tertulis di sana. Gitu. Nah itu namanya separuh aja memahami kodok kodar. Ada kodok yang sifatnya itu mu'allak itu digantungkan terhadap sesuatu. Ya sesuatu itu ya kita, usaha kita. Jadi memang sudah tertulis, tapi kalau kita usaha nih itu juga bisa berubah. Itu. Kalau saya jawabnya ke situ. Artinya apa? Ya itulah nanti sesuatu yang bisa kita usahakan gitu, dari percaya terhadap kodok kodar ini. Kemudian kalau misalkan peristiwa itu sudah terjadi, makanya di situ kita nggak boleh nostalgia, mengharap sesuatu itu kembali lagi nggak bisa, karena itu sudah menjadi ketetapan. Anda misalkan sudah tadi misalkan tabrak motor misalkan, atau tabrak mobil di tengah jalan, terus bilang kemudian, andekan tadi saya pulang itu tak undur 1 menit, mesti nggak kejadian kayak gini, itu nggak boleh. Berandai-andai sesuatu yang sudah masa lampau gitu. Itu sudah menjadi kepastian Tuhan, ya udah diimani aja. Kita percaya itu. Nah, nanti menjadi masalah kalau misalnya kamu berandai-andai coba dikembalikan lagi, itu nggak bisa. Oke, itu Mas, saya jawab itu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Sekarang saya masuk ke iman, Islam. Islam itu bunyal Islamu ala khomsin ini. Ya, yang paling udah banyak yang hafal juga ini hadisnya ini. Biasanya disuruh ngapal kalau di sekolah. Teman-teman juga saya kira sudah hafal 5 ini. Kalau misalkan ditanya rukun Islam apa? Atau berapa? 5. Sholat, syahadah, sholat, puasa, zakat, haji. Itu level iman, level Islam orang yang masih pada tataran kata Ustadz. Tadi yang level pertama, belum level kedua. Kalau di level kedua, ini nanti Anda harus konsep Islam ya. Anda harus sampai pada tataran bagaimana Anda menjelaskan lagi gitu. Bisa memaknai yang kelima ini. Karena pusat dari seluruh aktivitas keislaman, apapun itu bisa kita kembalikan ke sini. Anda bicara apa, nanti bisa masuk ke sini. Anda bisalah bicara ekonomi misalnya. Anda bisa masuk ke zakat. Karena nanti masing-masing rukun Islam ini ketika di breakdown itu menjadi semacam peraturan-peraturan dalam Islam. Ritual bisa ritual, bisa tentang tata cara berhubungan dengan orang lain. Itu ada semua di sini. Misalkan sosiologis kira-kira bisa masuk di mana ini? Anda berempati terhadap orang itu. Kira-kira masuk di mana? Coba ada yang menjawab. Atau saya turunkan juga lagi nih. Konsep zakat misalkan, itu kalau misalkan kita breakdown, itu menjadi sistem ekonomi besar umat Islam. Misalkan ada prinsip dalam zakat itu. Apa yang kita miliki itu tidak 100% mutlak milik kita. Ada sekian persen itu milik orang lain. Bisa fakir miskin. Gitu. Atau nanti yang lain itu juga ada dalam bagian zakat itu ada. Ya, kenapa sih kita diwajibkan minimal misalkan zakat fitrah? Ya karena ada 2,5 kilogram persen. Berapa persen? 2,5 kilogram atau yang setara dengan itu milik orang lain, bukan milik kita. Kalau tetap memakan itu berarti kita berdosa. Jadi kita, apapun yang kita punyai, misalkan kalau kita dalam konteks yang agak luas ya, sekaya apapun itu mesti ada hak milik orang lain. Itu misalkan kayak gini, itu kan konsep Islam yang luas kan. Ini berbeda dengan kapitalis. Kapitalis nggak 100% dimiliki. Kalau sosialis malah beda lagi. Ya dibagi-bagi, tuh dibagi rata kan gitu. Ini hanya dengan konsep zakat aja gitu. Puasa itu juga bisa masuk, sosiologi bisa, kemudian psikologi juga bisa. Intinya mampu memahami apa makna di balik Islam ini. Karena seluruh ritual keislaman bisa dikembalikan ke sini. Apa sih yang nggak bisa dikembalikan? Anda jual beli misalnya. Ini masuk dalam konsep zakat, nanti juga bisa itu.
Kapan misalnya kalau zakat nanti kan muncul infak, sodakoh kan itu. Kalau itu masih memberi tanpa mengharap imbalan. Tapi nanti ada model memberi, tapi kemudian ada kembaliannya. Itu juga bisa dalam konsep jual beli. Anda kan ngasih uang, dapat barang, itu kan konsepnya kan kayak gitu. Ini bisa kita breakdown dari zakat itu. Banyak Allah terkait dengan itu ya. Biasanya di breakdown dari perspektif tertentu ya. Ini konsep Islam aslinya kayak gitu. Nah, makanya makna dan hikmah dibalik praktek 5 rukun Islam ini atau turunannya. Kalau yang mengerjakan sholat, ini ada yang bilang individu terkait Tuhan sama Allah, gitu. Terkait manusia dengan Allah. Gitu. Bisa juga, sosiologis juga bisa ya mengerjakan sholat itu. Membayar zakat ini konsep sosiologis. Puasa ini bisa sosiologis, bisa langsung terkait dengan Tuhan. Ini ibadah yang paling sirri, paling rahasia itu puasa. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau yang lain kan bisa kita berbohong bisa. Tapi kalau yang ini yang susah ini benar-benar harus teruji kalau ini, karena lama juga ini waktunya. Mulai terbitnya matahari fajar, khotik sampai terbitnya matahari. Kalau ibadah haji ini sosiologis, meskipun nanti juga sifatnya ada kaitannya dengan Tuhan juga bisa. Oke, intinya itu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam konteks Islam bisa kita masukkan dalam konsep Islam. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau secara umum orang berislam itu 2. Secara umum lah. Bisa kita 3 enggak apa-apa. 2 saja, misalkan gini. Yang pertama itu bersifat ubudiyah dalam Islam. Ubudiyah itu mengerjakan ritual-ritual tertentu. Ya kayak puasa, sholat, haji itu sebenarnya ritual. Ada lagi dalam Islam itu disebut dengan muamalah. Kalau muamalah itu terkait aturan-aturan orang muslim dengan muslim yang lain atau muslim dengan non muslim atau sesama manusia, itu ada muamalah. Itu juga diatur dalam konsep Islam ini. Atau nanti dengan alam, misalkan hubungan manusia dengan alam. Tapi sebenarnya sudah include di muamalah tadi. Itu ada yang memasukkan seperti itu. Jadi konsep Islam ya seperti itu. Nah, saya langsung aja. Kalau misalkan tadi kan iman sudah, percaya sama Tuhan. Melakukan ritual sudah. Berbuat baik terhadap muamalah makhluk manusia, makhluk Tuhan. Baik manusia, hewan atau mana, atau baik orang Islam itu sendiri maupun orang non muslim atau sama manusia. Itu dia akan sampai pada level ihsan. Secara otomatis kalau misalkan dia konsep-konsep Islam itu dijalankan dengan baik, otomatis langsung masuk ihsan. Tapi tidak bisa ihsan dulu habis Islam tidak bisa. Bisa iman habis itu ihsan, ya tidak bisa. Harus melalui Islam dulu baru ihsan. Ihsan itu kan tingkatan di mana seseorang karena dia sudah sangat baik gitu, sehingga dia merasa apapun yang dilakukan itu, misalkan itu seolah-olah Allah bersamanya. Atau kalau di sini itu tingkatan yang pertama, misalkan seolah-olah dia mampu melihat Allah. Atau kebalikannya, dia dilihat oleh Allah. Kalau orang sudah sampai tingkatan ini kan akan berbuat baik terus gitu. Ya merasa diawasi. Kayak kalian merasa diawasi siapa itu kan mesti akan tidak berani kan. Ujian ada kamera CCTV nggak berani nyontek. Nah, ihsan ini sebenarnya otomatis ya. Makam ini sebenarnya otomatis. Ketika Islamnya sudah baik, bidang ibadah sudah baik, bidang muamalah sudah baik, otomatis dia akan sampai pada level ihsan. Oke, tadi pertanyaannya apa? Yang terakhir tadi, Mas. Cara merasa selalu diawasi Allah ya. Yang sifatnya internal sama eksternal. Nah gini, Anda percaya bahwa adanya malaikat Allah misalkan. Tadi kan percaya misalkan. Itu aja bisa
digunakan argumentasi untuk ihsan. Meskipun levelnya itu level yang tadi belum sampai ke hakul yakin. Contohnya gini. Dulu kan pernah dengar kita, guru kita, orang tua kita itu, kamu jangan berbuat jelek. Kenapa? Ya karena di kanan kirimu ada malaikat raqib atid yang mencatat seluruh kegiatanmu. Nah, ini tapi levelnya masih belum kalau ini kan Allah ya, tapi setidaknya itu bisa menunjukkan bahwa atau bisa mempengaruhi seseorang agar dia selalu berbuat baik atau merasa dia selalu diawasi oleh Allah dengan perantara malaikat itu. Karena nanti kalau melihat Allah itu susah sekali. Oke, di belakang nanti saya jelaskan sedikit. Ini konsep ihsan ya. Pokoknya ihsan itu ketika orang sudah pada level ini, maka seluruh perbuatannya akan dikaitkan dengan Allah. Akan selalu diawasi oleh Allah. Ini hampir setiap orang paham. Karena dia sudah beriman gitu. Hampir setiap orang paham. Tetapi untuk sampai ke level ini susah. Susahnya itu dalam konteks prakteknya. Loh, kita hari ini kan misalkan diawasi oleh Allah kan. Tapi dalam prakteknya terkadang kita juga masih berbuat dosa. Berbuat dosanya misalkan ini kan tidak boleh. Tapi kita tetap lakukan itu. Karena di Islam itu terkadang kayak gini, ini hawa nafsu juga. Kenapa kita melanggar sesuatu yang sifatnya dosa? Allah santai aja, Tuhan itu maha pemurah. Nanti kita tobat aja, habis nyuri misalnya itu. Kadang-kadang kayak gitu nafsu. Nah, prakteknya susah gitu. Apalagi yang kayak gini, Tuhan itu maha pengasih kok. Santai aja, sepenting kita istighfar nanti diampuni. Dosa lagi istighfar diampuni, santai aja, mau murah. Kadang kayak gitu. Jadi menyepelekan sesuatu yang sifatnya sebenarnya nggak harus disepelekan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tadi cara merasa diawasi oleh Allah yang sifatnya eksternal. Apa kira-kira? Kalau saya tadi kan lebih berbicara pada sisi internal. Karena ini sifatnya hati. Kalau itu bisa jadi kayak gini. Kalau ini sifatnya eksternal ya, tapi eksternal itu tidak permanen. Kalau dari dalam hati itu permanen. Gini, Anda salah satu caranya misalkan bergabunglah atau bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ketika Anda berteman dengan orang-orang soleh, dia rajin sholat, berbuatnya baik, misalkan, Anda akan selalu teringat dengan Tuhan. Semakin dekat Anda. Tetapi kalau Anda misalkan berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, Anda semakin tidak diawasi Tuhan, merasa semakin tidak diawasi dengan Tuhan. Kata Tuhan itu menyiksa, katanya meminum itu haram, kayaknya minum juga nggak apa-apa, saya masih sehat aja gitu. Lagi tidur kayaknya Tuhan ini, nggak ngeliat saya, kan sampai ke sana bisa. Tapi kalau Anda ketemu orang-orang soleh, orang-orang itu sering ngomong tentang Tuhan, tentang Allah, tentang hal-hal yang baik, Anda kan selalu terdorong ke sana. Oh, berarti ada selalu teringat ke sana. Minimal itu salah satu contohnya, caranya seperti itu kalau misalnya pengen. Kalau di orang Jawa itu tombo ati kulimo yang warnanya itu, kayak dia nyanyikan opik itu bisa. Termasuk salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu misalkan itu untuk merasa selalu diawasi Allah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Menjawab pertanyaannya nggak Mas tadi? Oke. Oke, saya ngeloncat. Ini yang dalam banget Ibnu Arabi. Kayaknya cuma segini aja. Tapi ini luar biasa dalamnya. Masuk ke tingkat ihsan dari ihsan. Kalau ihsannya sudah beres, benar-benar sempurna, baru dia akan bisa masuk ihsan kamil. Apakah ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tingkah lakunya bagus, selalu merasa diawasi oleh Allah? Ada juga.
Itu level ketiga. Level yang terakhir itu ada insan kamil. Insan kamil contoh yang paling sempurna Nabi Muhammad. Itu insan kamil. Gitu. Nah level ini itu juga otomatis dia ketika ihsannya sudah sempurna, maka dia akan masuk pada level insan kamil. Insan kamil itu gini. Ini kalau yang saya masuk di Ibnu Arabi dulu ya. Begini. Saya kasih contoh dulu. Anda tengah malam berjalan di gang. Ya kan? Berjalan di gang. Gelap, mau pulang rumah. Jarak dari jalan raya ke rumahmu mungkin sekitar 10 meter. Ketika berjalan sendirian, kamu merasa diawasi oleh seseorang atau di belakang kamu merasa ada sesuatu. Pertanyaannya gini, apakah sesuatu itu ada, memang ada benar yang mengikuti, ataukah pikiranmu yang mengadakan? Bisa membedakan ya? Mas Mikael bisa membedakan? Oke, sekarang saya masuk ke sini, ke Tuhan. Allah itu apakah memang ada dengan sendirinya sehingga kita bisa menyaksikan? Ya kayak laptop di depan saya kan ada ini. Saya bisa menyaksikan karena saya tahu hakikat laptop di depan saya ada. Ataukah pikiran kita yang mengadakan Tuhan? Sebenarnya nggak ada Tuhan itu. Hanya pikiran kita yang mengadakan Tuhan. Bisa dipahami bedanya. Orang yang levelnya misalkan di level ihsan, bisa jadi dia juga hanya atau level orang awam itu modelnya pendefinisian. Jadi pikiran mereka yang mengadakan Tuhan. Apakah memang benar-benar ada Tuhan itu? Atau jangan-jangan logika kita yang mengatakan ada? Itu level-level pendefinisian kayak gitu. Ya kayak tadi, apakah benar-benar ada makhluk yang mengikuti kita dari belakang atau pikiran kita yang mengadakan? Kalau orang awam biasanya levelnya masih level pendefinisian. Ya Tuhan itu ada dengan pikiran kita yang mengadakan. Salah satu bukti kayak gini itu biasanya ketika kita berbicara mengenai Tuhan, ketika kita ngomongin Tuhan, kita mendengar Tuhan, kemudian ada sosok bayangan dalam otak kita. Tuhan itu gini gitu. Kan setiap orang punya persepsi tersendiri mengenai Tuhan. Saya bilang kayak gini, Monas, ada bayangan nggak? Ada kan? Oke, saya bilang wanita cantik, laki-laki cakep misalkan, ganteng. Ada bayangan nggak? Setiap orang bayangannya beda-beda. Tetapi konsep mengenai wanita cantik atau laki-laki ganteng itu apakah yang benar-benar ada? Atau hanya konsep aja yang mengadakan tentang gambaran itu? Kalau kita masih mengatakan Tuhan itu masih dalam konsep gambaran seperti itu, berarti kita levelnya masih level orang awam, pendefinisian. Nah, ada level di atasnya itu, mengimani Allah dengan penyaksian. Jadi ini sudah seolah-olah dia benar-benar bisa melihat Tuhan. Ya kayak misalkan saya melihat laptop ya, tahu bahwa di depan saya hakikatnya ada laptop. Kalau laptop kan kita masuk ke bentuk. Tetapi kalau yang ini itu sudah sampai karena dia Tuhan ya, tidak sampai pada bentuk, tapi sudah memang dengan logikanya atau memang dia sudah secara hati itu menyaksikan bahwa Tuhan itu ada dengan sekian peristiwa yang sifatnya supranatural atau menyaksikan ada. Ini levelnya itu. Oke, bisa dipahami nggak? Semoga bisa dipahami. Nah, orang yang sudah pada level ini itu biasanya mampu menangkap mazhar Allah. Kalau yang insan kamil itu sempurna, semuanya tertangkap. Tapi kalau levelnya yang tidak begitu sempurna ya hanya beberapa saja. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan hanya satu aja itu bisa terkadang bisa insan kamil itu. Saya bicara yang agak sederhananya. Tingkatan manusia itu ada manusia awam misalnya kayak kita. Kemudian ada tingkatan yang ahli agama misalkan. Ada tingkatan kiai misalkan ya. Ke atas lagi misalkan. Ada yang tingkatannya wali misalkan. Ulama habis itu wali kan. Wali itu terkadang ada yang sampai tingkatan insan kamil. Dan setiap wali itu terkadang beda-beda untuk menangkap mazharnya Allah.
Saya kasih contohkan misalkan ada wali, misalkan wali abdal itu ya. Wali yang dia tingkatannya ketika itu dia hanya mampu atau yang ditangkap dari madarnya Allah hanya sifat rohimnya. Karena hanya sifat rohimnya aja, maka kemudian kadang-kadang sifatnya aneh orang seperti ini. Ya kayak anak kecil biasanya, padahal wali dia. Kenapa? Karena dalam pandangan dia Allah itu maha pemurah dan maha pengasih. Mirip orang tua yang dia mengasihi anaknya. Jadi dia berbuat apapun itu nyantai, dia merasa nyantai. Tapi ini bedakan dengan orang yang tadi yang nyepelekan ya. Kalau yang orang yang nyepelekan kan nggak ingat Allah. Kalau ini orang yang benar-benar ingat Allah ya. Tetapi paham bahwa Allah itu maha pengasih pemurah. Kayak anak kecil, kayak orang tua terhadap anak kecil. Kalau anak kecil kadang kan ya telanjang misalkan. Atau terkadang pernah ya tahu anak kecil berbuat salah, minta maaf, dimaafin, ngece lagi misalkan. Minta maaf, ngece, dimaafin, minta maaf, ngece, dimaafin kan terus kayak gitu kan kayak anak kecil kayak gitu. Nah dia merasa kayak gitu. Saya berbuat dosa nanti Tuhan maha pengaruh. Tapi ini wali, dia ngingat ya. Ada juga yang hanya menangkap madarnya Tuhan itu kayak gini. Pernah lihat orang yang ketika beragama itu berapi-api. Selalu ketika bercerita tentang Islam, dia akan selalu bercerita mengenai neraka surga. Ini dia menangkap bahwa Allah itu maha adzabun syadid. Maha penyiksa itu. Sehingga ketika menjelaskan keagamaan, ritual apapun, dia akan selalu mengaitkan dengan neraka. Sehingga yang muncul adalah ketakutan-ketakutan. Itu juga ada yang model kayak gitu. Tapi kalau insan kamil yang benar-benar sempurna ini mampu menangkap seluruh ini, seluruh dimensinya sifat-sifat Allah itu. Rahman Rahim itu ya, Malikul Qudus Salamul Mu'minul Mu'minun itu 99 itu ya. Oke, saya ngeloncat. Ini karakteristik insan kamil. Selain yang saya sebutkan tadi, karakteristik insan kamil itu, oke ini yang kamilah itu ya. Melepas dimensi bashar, insan dan nas. Oke gini, karakter insan kamil itu mampu melepas dimensi manusia. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada 3. Bashar, insan sama nas. Kalau bashar itu dimensi manusia yang terkait dengan materinya, jasadnya. Makan, minum misalnya. Kalau insan ini terkait dengan dalamannya, psikologinya. Kalau nas itu terkait dimensi manusia dengan hubungannya dengan manusia yang lain. Nah, insan kamil ini sudah bisa melepas dimensi-dimensi itu. Basyariah misalkan. Orang yang sampai pada tingkatan insan kamil, dia tidak akan peduli tentang sesuatu yang sifatnya materi. Makan, minum itu. Makan, minum bagi dia hanya sebatas kebutuhan. Dia tidak akan sampai kepada keinginan. Kalau misalkan air putih sama nasi putih selesai dan bisa membuat kenyang dan dia itu bisa membuat dia beribadah, udah selesai dia. Dia nggak mau nambah lagi. Kalau kita kan enggak, ini kita ngelepas basyariah susah sekali. Mangan aja kita harus ada lauknya. Kadang pengennya makan di restoran atau pengen di mall atau di mana, pengen makan ini, pengen makan itu. Insan kamil sudah lepas dari itu. Kalau dari sisi dimensi nasnya itu maksudnya terkait dengan kayak kalau Allah bin nas itu maksudnya, nas terkait dengan dimensi sosialnya. Ketika dia melakukan ibadah apapun atau melakukan apapun, pertimbangan dia itu bukan pertimbangan manusia. Gitu. Maka dimensi sosialnya hilang dia. Tidak karena pengen pujian, tidak hanya pengen karena celaan atau karena sesuatu yang di luar dirinya atau orang lain, enggak. Bagi dia ibadah, tujuannya Allah ya Allah aja. Kalau gitu dia tidak bersosialisasi, tetap bersosialisasi insan kamil itu. Meskipun itu hilang, bukan kemudian penghilangkan itu bukan kemudian terus tidak mau sosialisasi juga dia. Tetapi ala kadarnya, sesuai kebutuhannya. Kalau umumnya orang itu harus pergi ke masjid kemudian ngobrol, ya ngobrol juga dia. Tapi sebatas itu. Dan obrolan itu tidak kemudian menjadikan sesuatu yang dia pikirkan. Hanya sekedarnya saja. Oke, ini ada melepas dimensi jasad, akal, dan misalkan hati. Yang ada hanya hatinya itu.
Nah, hati nanti kan ada macam-macam ini, ada tingkatan-tingkatan itu. Oke, saya masuk yang tingkatan paling akhir, kamilah. Tadi ada yang bertanya mengenai mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang umum. Orang yang hatinya bersih, yang sampai pada makam kamilah ini, itu benar-benar bening hatinya. Jadi dia mampu melihat masa depan. Misalkan kayak gitu. Kayak contoh yang paling konkret Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan hatinya sudah bening, makanya dia mampu melihat neraka, surga itu kan masa depannya jauh sekali. Jadi orang-orang yang seperti ini, hatinya bersih itu, dia mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak tampak. Oke, saya kasih contoh gini. Orang yang hatinya bersih, misalkan ada cerita ini. Ini sebenarnya ke wali juga, karena biasanya yang dicontohkan di insan kamil itu wali. Ada seorang, ya kalau kita misalkan gembel, melihat gembel ya, pakaiannya nggak bagus-bagus amat, jelek banget itu. Kemudian dia datang ke pasar, dan ketika di pasar dia memakan makanan sampah. Makan makanan sampah. Ini bagi orang yang hatinya nggak bersih misalkan, dia tidak mampu melihat sampah itu apa. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, dia akan tahu. Dia bisa berkomunikasi dengan sampah itu. Ketika sampah itu, misalkan katakanlah satu biji nasi itu upo ya kalau Jawanya itu. Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu upo ya? Sebutir nasi misalkan itu ya. Ketika kenapa dia ambil kemudian ketika makan, dia tahu bahwa nasi itu sedang menangis. Itu sampai kayak gitu dia. Menangis bahwa ya nasi itu perjuangannya kan berat itu. Itu butuh setahun itu untuk sampai menjadi kayak gitu satu butir itu. Mulai dari ketika ditanam, yang itu berapa bulan, diairi, kemudian dipanen, setelah panen kemudian dengan mesin itu kemudian jadi beras, setelah itu dijual, ya kan? Habis itu dibawa pulang, habis itu dimasak. Nah, ketika sudah masak siap makan itu kemudian kok dibuang yang pemiliknya. Jadi pengorbanan yang sudah dilakukan itu ternyata sia-sia, akhirnya dia nangis. Nah, bagi orang seperti itu ketika dia makan ya tidak masalah biasanya. Nah, misalkan kayak gitu. Atau kemampuan misalkan enggak itu yang hatinya bening ya. Orang disiksa di kubur itu bisa tahu biasanya. Ini kalau udah bening ya. Ya karena kita belum di makam itu ya susah juga. Tapi kalau saya membuktikan beberapa kali yang model kayak gini. Ya karena sedikit banyak saya kan masuk di dunia sufi gitu. Jadi tokoh-tokoh torekoh mursyid-mursyid itu bisa kayak gitu. Itu tapi nanti kalau memang hatinya bersih. Nah, orang-orang kayak gini kan sudah bisa melepas keduniawiannya gitu. Bisa tulus, bisa ikhlas, bisa zuhud. Terus pokoknya nggak mempedulikan apapun tentang dunianya. Zuhud itu misalkan dia punya harta banyak, tapi kemudian nggak peduli. Itu kan ada sufi yang kayak gitu juga ada. Sekarang yang kita lihat juga ada banyak yang kayak gitu. Di kelompok-kelompok sufi itu ya. Oke, cara memperolehnya gimana? Tidak sholat apa masih Islam? Oke, sebelum masuk ke sini saya mau jawab yang tidak sholat orang Islam. Pokoknya kalau orang yang pernah mengucapkan syahadat dan dia tidak mengingkari syahadatnya, dia tetap dikategorikan Islam. Dan dia berhak masuk di surganya Tuhan. Makanya ada hadis itu mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya terlepas nanti dia mampir dulu ke neraka. Kalau ibarat baju itu misalkan karena dia kotor nggak pernah berbuat baik, tapi dia tetap dikatakan baju, harus dicuci dulu. Kalau kotorannya banget, jeleknya, banget rusuhnya ya harus waktu lama itu. Jadi nerakanya juga lama itu untuk nyucinya itu. Tapi kalau kotorannya sedikit, ya di nerakanya juga sebentar, nanti nyucinya juga sebentar, dia bisa masukkan surga itu. Tapi bukan berarti kemudian argumentasi ini kita buat Allah kalau gitu nggak usah sholat lah, nggak usah berbaik gitu. Yang penting saya Islam percaya sama Tuhan. Ya nggak juga seperti itu. Gitu. Karena kalau kita tahu di dunia itu juga kan masa di dunia sama di masa di akhirat kan beda. Satu hari di dunia itu kan 1000 tahun di akhirat. Ya ngeri sekali kan.
Makanya nggak bisa buat kita enteng juga itu. Ini hanya untuk sikap kita ketika menghadapi orang-orang yang misalkan dia nggak mau sholat. Kita kasih tahu, misalkan ya, kalau nggak mau ya udah biarin aja gitu. Toh tidak ada jaminan bahwa kita benar-benar akan masuk surga secara langsung juga kan. Atau bisa jadi orang yang tidak tampak sholat itu justru sholat ya, tidak ditampakkan aja. Gitu. Makanya di sini dibutuhkan sifat yang ini, husnudzon aja. Terhadap sesuatu hal itu kita husnudzon aja. Pokoknya kalau bisa husnudzon itu kan hidup ringan. Ya karena apapun yang dilihat ya baik gitu. Tapi terkadang kalau terlalu banyak husnudzon juga kita bisa dibohongi orang. Kadang kan kayak gitu juga. Oke, niat ini metodenya ya, niat menuju martabat insan kamil. Diniati bisa. Jadi kita berusaha, ada cara tertentu itu. Kemudian ya masuk program sufi, program studi sufi untuk menamaki makom demi makam itu. Kemudian jihad akbar dengan menundukkan nafsu dan syahwat. Ini yang paling berat ini. Godaan yang paling berat itu ini. Biasanya yang dicontohkan yang paling berat itu ghibah. Ghibah itu ngeri, berat sekali ini ghibah. Kita bisa terkadang bisa meminimalisir, terkadang tidak. Karena tiba-tiba hadir aja ghibah itu. Misalkan Anda berjalan, ketemu orang, orangnya nggak terlalu ganteng, misalnya atau terlalu cantik, agak pendek. Kita kan langsung ghibah, orang kok pendek kayak gini, nggak ganteng kan? Kadang kan kayak gitu, itu tiba-tiba aja itu. Dan itu sudah berdosa itu. Jadi ghibah itu tidak sekedar kalian ngerumpi sama teman, itu tidak. Pikiran kita mengenai sesuatu dan sesuatu kita kasih stereotip jelek misalkan, itu sudah ghibah. Ini sekelas wali, sekelas ini terkadang nggak bisa keluar dari sini. Itu hanya satu aja loh, nafsu satu aja ya terkait dengan yang ghibah aja, membicarakan kejelekan orang. Itu susahnya bukan main itu. Dan tiba-tiba hadir aja. Dan itu manusiawi gitu. Makanya itu nggak bisa dihilangkan, bisanya ditundukkan atau diminimalisir. Nah, insan kamil itu ketika itu sudah selesai mereka. Sudah nggak ngomongin syahwat lagi. Oke, saya kasih contoh yang ekstrim itu loh. Saya nggak tahu pernah cerita di sini belum. Yang orang Buddha itu. Atau Hindu atau Buddha itu. Ketika untuk mokso itu. Dia kan nggak makan makanan kan. Atau menghilangkan rasa ingin itu. Menghilangkan kok rasa ingin. Ingin kan nafsu biasanya. Kalau kebutuhan itu nggak nafsu ya. Kalau kebutuhan. Ya meskipun itu kita masukkan kategori nafsu tidak masalah. Tapi kalau kebutuhan orang ya butuh makan lah untuk bertahan hidup. Tapi kalau ingin kan di atas kebutuhan ya. Sesuatu yang jika tidak kita penuhi itu akan mati misalnya, itu butuh. Tapi kalau sesuatu yang tidak kita penuhi kita masih santai aja, itu keinginan. Nah itu dihindari semua, bukan dimatikan. Pokoknya enggak berusaha ditundukkan gitu. Ini berat ini, masalah hati. Nah untuk insan kamil itu harus dihilangkan itu. Ditundukkan lah kemudian. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cek. Ada yang... Saya Pak, izin bertanya Pak. Oh ya silakan, Mas siapa? Mufti Pak. Silakan Silakan Mas Mufti. Zuhud. Ini 0321073. Iya. Apa tadi kan Bapak sebutkan yang ghibah tadi salah satunya dalam kayak kita melihat orang terus kayak misalnya badannya pendek atau seperti apa gitu Pak ya gitu. Kalau misalnya itu hanya di pikiran kita, apakah itu tetap berdosa Pak? Maksudnya, tapi kita nggak sebutkan gitu. Tapi kita mikirin di dalam pikiran kita, orangnya pendek ya misalnya seperti itu Pak. Itu termasuk dosa Pak? Oke. Saya jawab dengan tingkatan ini nanti ya. Kalau dalam perspektif tingkatan syariah, tingkatan fikih, itu tidak berdosa. Karena nggak kelihatan. Tapi kalau dalam perspektif, nanti saya jelaskan hakikoh, orang-orang sufi itu, kalau sufi itu tidak ngomongin dosa atau tidak ya. Tapi itu setidaknya sesuatu yang jelek. Dari sufi itu membersihkannya itu tidak hanya sekedar
sesuatu yang tampak, tetapi membersihkannya sampai pada hati dan pikiran, sesuatu yang tidak tampak. Kalau yang kita umum ketahui itu kan tidak masalah kalau masih di dalam hati, selama kita masih menyimpan. Itu orang syariah. Syariah itu orang yang tingkatan syariah ini ukurannya hanya sesuatu yang tampak aja. Di hati itu kan nggak tampak, maka dia tidak bisa dihukumi. Itu orang syariah. Dia tidak tampak, yang tampak-tampak saja yang dihukumi. Ini tingkatan paling bawah ini. Oke, sebelum masuk ke sini saya akan cerita gini. Yang Nabi Khidir sama Nabi Musa. Salah satu contohnya misalkan gini. Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Sementara Nabi Musa protes. Di Al-Quran kan ada itu ceritanya. Nabi Musa ketika berdebat dengan Nabi Khidir, Nabi Musa berada pada tingkatan syariah. Sementara Nabi Khidir itu berada pada tingkatan hakikat. Kenapa kamu bunuh? Sementara dia tidak berdosa, tidak bisa dihukumi apapun. Anda merujuk kemanapun, hukum fikih manapun, tidak boleh itu. Ya karena masih anak kecil, gimana mau hukumi karena dia tidak tahu. Itu kan orang fikih, orang syariah, sesuatu yang tampak. Sama Nabi Khidir dijawab kayak gini. Ini di Al-Quran ya. Anak kecil ini, kalau misalkan saya biarkan hidup, kelak ketika dewasa, dia akan menjadi kafir dan membunuh orang tuanya. Maka saya lebih baik menyelamatkan hari ini. Sebelum daripada besok dia akan masuk neraka. Kalau sekarang saya bunuh, dia bisa masuk surga karena belum dihukumi. Ini kan hakikat dia. Berbicara sesuatu yang tidak tampak. Nah, cara fikih, tidak boleh itu. Tetap harus dipenjara, harus ada hukumannya, berdosa besar itu membunuh anak kecil. Ini saya ngasih contoh yang hakikat maksudnya. Nah, di situ Nabi Khidir itu berbicara tentang hakikat ini. Jadi orang sufi ini kan makamnya sudah insan kamil kan. Saya kan berbicara ini di makam insan kamil, bukan makam Islam ya. Tadi kan ada iman, Islam, ihsan, insan kamil. Saya berbicara di insan kamil gitu. Kalau dibaca dalam makamnya Islam atau makam syariah ya tidak masalah, tidak berdosa. Tapi kita kan pengen masuk ke martabat yang paling tinggi, insan kamil. Maka kemudian yang sesuatu yang sebenarnya tampak tidak berdosa itu sebenarnya berdosa. Bukan berdosa, bukan yang baik itu. Kalau dalam sufi nggak ada dosa atau tidak dosa itu enggak. Itu. Nah ini makam yang pertama ini misalkan orang sufi ya kayak kita ini makam syariah. Sesuatu itu ya yang terindra dengan kita, sesuatu yang bisa kita verifikasi itu makam kita. Kalau pengen menjadi muslim yang baik ya sholat, puasa, zakat, haji, berbaik dengan orang itu. Yang tampak-tampak aja itu. Tetapi itu sebenarnya belum cukup. Itu kalau makam ini kita tidak akan pernah sampai pada Tuhan yang sebenarnya. Ya kayak kita ini karena kita bentuknya materi, Tuhan itu ya kadang persepsi kita beda-beda yang mengenai Tuhan ketika diucapin tentang Allah itu. Itu. Nah tingkatan kedua itu toriko. Kalau toriko ini semacam jalan bagaimana semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada ritual khususnya ini. Ada ininya khusus. Ketika toriko ini sudah kuat, kita sudah benar-benar ada cara tertentu. Kita akan masuk ke makam hakikat. Karena orang yang toriko ini tadi sudah mulai meninggalkan jasadiahnya, sudah meninggalkan hubungan dengan manusia terkait dengan pujian dan lain-lain itu di tempat di torikoh ini. Makanya orang torikoh terkadang banyak yang puasa. Ada puasa yang sampai tahunan itu, setiap tahun puasa. 1 tahun full maksudnya, ada yang puasa tahu, ada puasa khusus. Kalau di Buddha atau Hindu itu ada yang dia tidak makan torikohnya tidak makan sesuatu yang bernyawa. Itu bagian ke sana, membersihkan hati itu ke sana. Tidak menyakiti sesuatu yang bernyawa. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan. Di Islam juga ada yang model seperti itu. Namanya puasa nyirih ya. Itu juga ada di torikoh ini. Itu ada. Ketika orang benar-benar hatinya bersih, dia akan macam hakikat. Ketika macam hakikat ini biasanya semuanya terbuka dia. Atau kasyaf dia. Atau hatinya itu bening gitu loh. Mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang. Bukan jin setan ya, tidak. Tapi terkadang masa depan. Atau kalau orang yang kita di depan orang yang sampai macam makam hakikoh ini, kita sebenarnya sudah tersingkap. Kita siapa? Kayak ditelanjangi aja kita di depan mereka. Dan mereka tahu. Gitu. Tapi ini bukan dukun loh ya. Kalau dukun beda lagi. Itu juga sampai ke sana.
Makanya kan pernah Al-Qur'annya lupa saya itu. Barang siapa yang dekat sama saya, Allah maksudnya itu tanganku adalah tangan dia. Atau tangan dia adalah tanganku. Matanya adalah mataku itu. Atau kalau dalam bahasanya siapa Ahmad Dhani itu, yang satu itu, manunggaling kaulo Gusti itu. Ya apapun ini satu itu dari Tuhan itu. Makanya kemudian dia bisa melihat sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang tidak tampak itu juga ini terkait, asalnya itu terkait dengan bahwa dia sudah mampu menyaksikan Allah gitu. Seolah-olah dia sudah sangat dekat itu. Kayak Anda misalkan sama pacar, karena belum nikah ya. Tapi kalau sudah nikah istri, Anda sama pacar Anda itu kan seolah-olah Anda melihatnya terus-menerus karena teringat. Tapi beda ketika Anda mengingat seorang yang bukan pacar kamu. Iya kan? Itu nanti misalkan kayak gitu, itu merasa kedekatan, merasakan itu ada. Ada yang lebih dekat lagi nanti, itu teorinya beda-beda. Kalau di tingkatan kita misalkan, antara kita dengan Tuhan itu seolah-olah ada hijab ya. Seolah-olah kita benar-benar di dimensi yang lain. Tapi kalau orang yang sampai pada tingkatan hakiko, ini dia sama Tuhan itu seolah-olah misalkan ada hijab, itu hijabnya nggak terlalu terbentang jauh. Karena sudah merasa menyatu, sudah pernah. Lah makam yang syahadah itu di sini itu, seolah-olah dia benar-benar menyaksikan itu. Atau dia sampai pada kesimpulan bahwa laptop ini hakikatnya benar-benar ada. Keberadaannya ada, meskipun pikiran saya mengatakan tidak ada, dia tetap ada. Itu sampai ke sana. Ini hakikohnya. Kalau dalam perspektif Ibnu Arabi tadi ke sana itu. Kalau ma'rifah itu sampai ke dzatiyahnya. Ini tinggi sekali kalau yang ma'rifah ini. Ini nanti alirannya banyak sekali kalau yang ini. Itu. Nah, saya kembali ke pertanyaan tadi misalkan. Orang hakikoh itu mementingkan sisi hati. Bukan hanya persoalan fisik. Orang gibah itu kan rata-rata dia dimaknai secara fisik. Diomongin pakai lisan, itu kan fisik kan, berarti kelihatan, bisa kita dengar, bisa kita rasakan. Tapi kalau yang hakikoh tidak, untuk membersihkan diri, atau yang toriko juga ya, itu hatinya juga bersih. Jadi harus tertata, kebaikan itu harus tertata mulai dari pikiran, perasaan. Jadi sebelum diejawantahkan dalam bentuk konkret itu sudah tertata. Kenapa sih dalam Islam misalkan niat aja itu sudah mendapat pahala? Ya karena ini gitu. Dari situ sebenarnya sudah dinilai oleh Islam. Tapi cuman kalau fikih tidak. Kalau fikih kan baru niatan enggak dinilai. Anda niat membunuh misalkan. Tapi enggak jadi membunuh, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam toriko itu enggak. Anda punya niatan yang baik itu sudah tercatat ya. Oke, itu Mas. Jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Oke. Oke, apakah ada hari ini orang yang kayak gini di tingkatan ini? Ada sebenarnya. Saya beberapa kali menemui gitu. Jadi apa? Bukan dukun ya. Kalau dukun itu kan bisa terasa kita. Dukun itu meramal aja dia. Itu dengan bantuan jin. Tapi kalau orang-orang yang kayak gini dia online dia. Dia online terus. Ibarat wifi dia online terus sama Tuhan. Jadi saya misalkan datang. Ya saya tahu beliaunya paham. Saya siapa paham dia. Bahkan orang-orang yang kayak gini, karena dia sudah mampu melihat sesuatu yang tidak tampak. Kalau kita ini kayak perbuatan sehari-hari kita misalkan jelek ya, di depan mereka itu kita bisa kayak bangkai. Makanya orang ini terkadang orang-orang yang punya kemampuan kayak gini, dia melakukan sesuatu yang makruhat kalau dalam syariah. Makruhat itu sesuatu yang dilarang, tetapi tidak berdosa kayak merokok ya. Nah itu biasanya mengganggu kekhasafannya. Karena misalkan beliaunya tidak merokok ya, itu orang yang di depannya itu benar-benar tampak apa adanya. Kalau misalkan Anda kayak anjing ya kayak anjing tenanan itu, kayak riba. Kalau misalkan kayak bangkai ya kayak bangkai semua. Nah untuk menghindari yang sifatnya langsung terasa kayak itu, beliau itu biasanya pakai rokok ya. Nah ketika di rokok itu kan menyebabkan sesuatu ininya online-nya bisa terganggu kalau ibarat wifi.
Ya kenapa saya bilang terbukti ya, karena apa yang saya pengalaman pribadi saya terbukti. Saya pernah suatu saat itu misalkan gini, apa? Saya habis uji lab ada yang saudara yang sakit, kemudian datang mau minta obat itu. Jadi hanya sekedar cerita sedikit, dia langsung tahu isi labnya. Oh penyakitnya ini kan, anunya ini kan, ininya ini, tahu dia. Beliaunya tahu itu kayak gitu. Nah itu contoh yang terkadang terbuka gitu kayaknya. Tapi terkadang ya namanya orang ya Anda boleh percaya boleh tidak itu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini tema yang abstrak sudah berakhir di sini. Nanti tema minggu depan kita akan bicara sesuatu yang konkret. Ini tentang problem-problem umat Islam ini. Jadi sesuatu yang sifatnya rohani ya, sudah selesai materinya. Minggu depan kita bicara mengenai modernitas ini. Konkret hari ini umat Islam seperti apa. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita aplikasikan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, ayo Terima kasih. kita live bareng-bareng.